Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tadi di live tadi saya sempat memberikan satu entry saja, entry kecil-kecilan ya. Bukan berarti ya kita mau mengikuti teman-teman semuanya seperti itu, enggak ya. Banyak cara, banyak style yang bisa kita lakukan. Satu berkaitan dengan style gaya trading atau tipe trading kita ya. Kita bisa scalpingan, kita bisa swing trading, kita bisa gunakan day trading ya. Selalu diingat ada banyak jenis transaksi, banyak jenis trading yang bisa kita ambil. Ya, ada yang suka scalping. Scalping tadi ngambil kecil kemudian entry exit seterusnya. Sementara di day trading ini target bisa lebih banyak. Jadi kalau sudah entry buy, kemudian masih floating naik turunnya biar aja, yang penting batasannya ada. Misalnya kita batasi maksimum 2% dari modal paling gampang misalnya. Kalau modalnya 2000, berarti batasan kita maksimum adalah minus 40 kita close. Dalam perjalanan naik turun juga kita tidak hanya menunggu tersentuhnya stop loss kita. Tidak hanya kita menunggu terjemputnya batasan resiko kita. Tetapi lebih bisa kita upayakan, mungkin dengan buy dan sell, mungkin dengan menambah dan mengurang dan seterusnya, seperti yang bisa kita contohkan tadi ya. Ada kalanya kita harus menyelesaikan transaksi yang pertama yang bisa belum selesai, ada kalanya kita harus menambahkan dan menunggu. Kalau teman-teman tipe orang yang suka menunggu ya, bisa menggunakan day trading ini. Target kalau perlu ambil tengah-tengah 400 ya, tetapi juga diingat ada kalanya nanti tidak tersentuh kalau kita terlalu jauh, apalagi malam, entry-nya malam. Terus berapa yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling pas, yang paling nyaman? Tentu sesuaikan dengan style kita, gaya trading kita. Kalau kita mau pengen profit kita besar, maka perbesar modal, sudah. Yang di luaran sana yang sehari atau satu kali transaksi bisa dapat ribuan, 5.000 misalnya, itu modalnya ratusan ribu US dollar. Nah kalau kita cuma modal kecil, mengharap yang seperti mereka tentu jauh. Jadi pakailah kacamata kita sendiri yang menurut kita pas ya, sesuai dengan modal kita, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Scalping ya begitu, kita bisa mengambil cepat ya. Kalau scalping time frame yang kecil biasanya saya bingung, malah di time frame M5 M15 kadang saya jadi bingung, malah terlalu cepat pergerakannya. Saya lebih cocok tetap menggunakan H1 ya, meskipun agak lambat, tapi karena style, karena sudah menjadi gaya itu tidak bisa ya. Jadi teman-teman juga begitu, kalau stylenya suka dengan M15 ya sudah jalankan saja, jangan ikut misalkan harus menggunakan M5, M1 atau sebagainya ya. Kemudian kalau kita mengambil yang di trading tadi ya, mengambil trading yang harian, targetnya kita ukur satu hari 700 misalnya ya, setiap satu transaksi bisa saja langsung ambil posisi yang besar 400 atau 500, tapi dari pagi ya, harus dari pagi ya. Kalau kita jujuk di awal di siang nanti ya kebagian hanya kecil. Sambil kita mengkoneksikan tadi yang kita update di live streamingnya, bahwa pergerakan yang terjadi saat ini dia akan bergerak naik ya, mendekati levelnya. Ada yang bertanya apakah bisa sampai di sini 1691? Jawabannya untuk hari ini berat. Bagaimana kita bisa meyakinkan? Dari histori semuanya, market itu tidak jauh beda dari jejak yang ditinggalkan ya, turun naik, naiknya lebih besar, lebih tinggi, mencoba turun lagi lebih tinggi posisinya, artinya high-nya kalau kita tarik di sini ke sini ini lebih ke atas, buyer lebih mendominasi ini, kemudian sellernya mencoba untuk koreksi atau mencoba melawan, lagi-lagi masih berada di atas, bahkan di tengah-tengahnya di sini, di tengah-tengahnya mantul, sehingga berpotensi naik lagi begini.
Tentu kita uji begitu naik apakah mampu lewat di sini apa enggak gitu ya. Target 500 untuk di emas ini tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita betul-betul bersabar ya. Kalau kita bersabar tentu tidak terlalu sulit ya. Oke, jam 9 ini ada news ya, ada berita di mana beritanya ini ya sebenarnya cukup berpengaruh juga ya. Walaupun hanya berwarna orange, tapi ini pidato Fed ya, ini cukup berpengaruh juga ya. Tapi tidak bisa jamnya, ini biasanya ada jeda waktu ya 15 sampai 30 menit baru ada dampaknya. Kalau kita amati di ini jam 21 United States medium dampaknya ada Fed Master Speech, tidak ada angkanya karena hanya pidato ya. Ini dampaknya biasanya 15 sampai 30 menit. Kalau di atas itu tidak, kalau di antara itu tidak ada pengaruh di candlesticknya, berarti ya tidak terlalu banyak berpengaruh. Kalau nanti ada di 30 menit panjang ke bawah, alamat dia akan terus bergerak. Tapi saya belum yakin ya, karena di bawah ini ada support yang kuat juga. Ada support kuat, berpotensi naik. Kemarin di time frame weekly, bahkan bagi teman-teman yang menggunakan long term trading, saya sudah rekomendasikan untuk ambil posisi buy. Ya, bahkan di area sebelumnya ya, posisi berada di area mana kemarin itu ya, kita rekomendasikan untuk ambil posisi ya, mungkin sampai di sini ya, atau di area ini mungkin saya lupa ini. Kita bisa ambil posisi buy. Kemudian targetnya nanti yang realistis, yang dekat ya paling di sini ya, mendekati ini. Kira-kira berada di antara 4.000-an, 4.600. Ya, walaupun tidak sampai ke sana, ini sempat naik tadi yang kemarin, kemudian turun lagi, tidak masalah. Ini masih dalam batas yang wajar. Biasanya kalau di swing trading kita alokasikan 1 sampai 2 bulan, sehingga targetnya 7.000 sampai 8.000. 7.000 sampai 8.000 itu mendekati di sini ya, mendekati puncaknya di sini. Sehingga jaraknya cukup lumayan jauh. Ini yang nanti kita akan ukur dengan reward, dengan resikonya. Nah, resikonya juga jangan terlalu kecil, jangan terlalu banyak. Ambil di antara ini ya. Ini setengahnya, ini 1 kalinya, berarti kita, kalau saya lebih cenderung ke sini dan taruh di bawah. Nah, inilah nanti batasan resiko kita. Target kita 1 sampai 2 bulan atau 20 sampai 40 hari kerja. Biasanya di 3 minggu sudah ketemu, sudah kembali atau sudah tercapai di sana. Sementara di bawah ini jarang sekali ya. Ini bahkan berada di titik rendahnya, meskipun masih ada ya. Kalau kita lihat di time frame weekly ya, tetap masih ada di bawahnya, cukup jauh. Masih ada saja di bawahnya. Hanya saja ini banyak sekali, perhatikan dari sisi sebelah kiri ini. Nah, banyak ditolak terus. Maka kemungkinan besar nanti akan berbalik naik. Nah, berbalik naik juga tidak terlalu muluk-muluk kita sampai di sini atau sampai di ujung sini, terlalu jauh ya. Berada di angka 2000 emas ini masih terlalu jauh. Walaupun potensinya ada untuk tahun ini, bahkan potensi untuk ke sana itu ada. Ya, perhatikan ini trennya di awalnya naik terus kemudian datar. Ini adalah fase-fase konsolidasi, fase-fase datar begini. Ini biasanya habis ini nanti akan meledak lagi ya. Akan akan kuat. Kemana kira-kira? Ya paling dekat, yang paling realistis ya ke bawah, karena sekarang posisinya runningnya di sini. Yang paling mendekati dari level di sini, dia breaknya di sini mendekati level bawah. Untuk bergerak ke atas ini masih terlalu jauh. Hanya saja kalau kita menggunakan swing, kita kan hanya manfaatkan sampai di area-area levelnya, tidak sampai terlalu jauh.